Assalamualaikum sahabat vlog harian Yanti, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalimalang, bagi jutaan orang yang melintasinya setiap hari. Nama ini mungkin identik dengan debu pembangunan tol becakayu, kemacetan yang seolah tak berujung, dan teriknya matahari Bekasi. Namun, jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dekat, ada sebuah denyut nadi yang sedang berubah. Kali ini, kita tidak hanya membicarakan sebuah saluran air, melainkan sebuah transformasi peradaban kota. Lihatlah jembatan melengkung yang berdiri megah itu. Ia bukan sekadar penghubung antar sisi jalan, melainkan simbol baru bahwa Bekasi sedang bergerak menuju kota yang lebih estetik dan megah. Di bawah bemeng struktur beton tol yang masif, kini muncul warna-warna cerah dari kontainer UMKM yang berjejer rapi. Ini adalah babak baru. Kolaborasi pemikiran antara tokoh visioner Kang Deddy Mulyadi yang kental dengan estetika lingkungan, berpadu dengan ketegasan eksekusi dari pemerintah kota Bekasi, telah melahirkan sebuah ruang yang dulu hanya dianggap mimpi oleh warga. Mari kita tarik mundur jauh ke belakang, ke masa di mana Kalimalang pertama kali digagas pada era 1960-an. Secara teknis, ini adalah saluran induk Tarum Barat, fungsinya sangat vital membawa air dari bendung curug di aliran Sungai Citarum menuju Jakarta untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi. Selama puluhan tahun, Kalimalang hanya dianggap sebagai halaman belakang, sebuah parit besar yang memisahkan permukiman. Namun, pertumbuhan ekonomi koridor timur mengubah segalanya. Bekasi tumbuh menjadi kota megapolitan. Jalan Kiai Haji Noer Ali menjadi urat nadi utama. Kita ingat betul bagaimana tahun demi tahun area ini menjadi sangat gersang. Pembangunan infrastruktur yang masif terkadang melupakan aspek manusia. Orang hanya ingin cepat sampai tujuan tanpa bisa menikmati perjalanan. Tapi ini kita melihat pergeseran paradigma. Pemimpin kita mulai menyadari bahwa warga Bekasi butuh tempat untuk bernapas, tempat untuk rekreasi, dan tempat untuk bangga pada kotanya sendiri. Mari kita perhatikan detail pembangunan yang sedang berjalan. Fokus utama kita tentu pada jembatan melengkung yang artistik ini. Saya keras, jembatan ini dirancang dengan struktur melengkung untuk memberikan efek visual yang dinamis di tengah kakunya tiang-tiang tol. Saat ini, jembatan masih dalam tahap pengeringan cor. Beton membutuhkan waktu untuk mencapai kekuatan tekan maksimalnya, atau yang sering disebut para ahli sebagai curing time. Kesabaran kita dalam menunggu cor ini kering adalah jaminan keamanan untuk masa depan. Namun, perbaikan tidak berhenti di beton jembatan. Lihatlah di sekelilingnya. Revitalisasi trotoar dilakukan dengan standar baru. Trotoar tidak lagi sempit dan berlubang. Penggunaan material yang lebih ramah bagi pejalan kaki, lengkap dengan jalur pemandu untuk saudara kita yang disabilitas, menunjukkan bahwa pembangunan ini inklusif. Ruang terbuka hijau mulai ditambah. Pohon-pohon baru ditanam untuk meredam kebisingan dan polusi. Ada juga ruang terbuka rekreasi yang dirancang sebagai titik kumpul warga. Ini adalah konsep urban oasis di tengah panasnya Bekasi. Pemerintah menyediakan tempat teduh di mana keluarga bisa duduk bersantai menikmati sore sambil melihat aliran air yang kini lebih terjaga kebersihannya. Salah satu pemandangan paling menarik adalah deretan kontainer UMKM warna-warni. Mengapa kontainer? Dan mengapa warna-warni? Ini adalah jawaban cerdas untuk tantangan lahan. Kontainer memberikan kesan modern, industrial, namun tetap rapi. Warna-warna cerah itu dipilih untuk memberikan energi positif, seolah mengatakan bahwa ekonomi kecil pun bisa tampil berkelas.
Di sini, kita melihat peran Kang Deddy Mulyadi yang selalu mendorong agar UMKM diberikan panggung terhormat. Beliau sering berkata bahwa ekonomi rakyat harus berpadu dengan keindahan. Pak Wali Kota Bekasi pun menangkap visi ini dengan memberikan fasilitas tempat yang tertata. Dengan adanya kontainer ini, tidak ada lagi pedagang kaki lima yang semrawut di pinggir jalan. Semuanya terintegrasi. Warga bisa jajan, nongkrong, dan berfoto dengan latar belakang jembatan melengkung yang ikonik. Ini adalah ekosistem yang saling menguntungkan, warga dapat hiburan murah meriah. Pedagang lokal naik kelas, dan kota menjadi jauh lebih indah. Terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang telah membawa nafas, estetika dan filosofi pembangunan yang memanusiakan warga. Apresiasi seni untuk Pak Wali Kota Bekasi yang berani mengambil langkah nyata di lapangan. Namun, pahlawan sebenarnya adalah Anda, warga Bekasi. Anda yang bersabar dengan kemacetan selama proyek berlangsung. Dan Anda jugalah yang nantinya harus menjaga keindahan ini. Jangan ada lagi sampah di sungai. Jangan ada lagi tengen jahil yang merusak fasilitas. Jembatan melengkung ini, trotoar ini, dan taman-taman ini adalah milik kita bersama. Mari kita buktikan bahwa Bekasi bisa menjadi contoh bagaimana sebuah saluran irigasi tua bisa berubah menjadi pusat peradaban baru yang membanggakan. Bekasi makin keren, Bekasi makin juara.
Terima kasih banyak yang sudah menonton video perkembangan jembatan melengkung Kalimalang, Bekasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini.